Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, kami bersyukur atas terang kebangkitan-Mu yang memberi harapan baru. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau dan hidup dalam sukacita Paskah. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan ini mengisahkan tentang kehidupan dari para murid yang kembali ke pekerjaan lama mereka, yakni menjala ikan, setelah merasa sedih dan bingung karena peristiwa salib. Mereka bekerja semalaman, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ini menggambarkan bagaimana hidup bisa terasa kosong tanpa arah. Namun di saat seperti itu, Yesus yang bangkit datang menghampiri mereka. Ia hadir dalam situasi yang sederhana, menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir
dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam hal-hal yang besar. Yesus kemudian menyuruh mereka menebarkan jala sekali lagi. Walaupun mereka mungkin ragu, mereka tetap taat. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak harus selalu mengerti segalanya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau taat, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Hasil tangkapan yang banyak menjadi tanda bahwa bersama Tuhan, usaha kita tidak akan sia-sia. Paskah mengingatkan kita untuk tetap berharap dan percaya, bahkan dalam keadaan yang terasa sulit. Saat Yesus makan bersama dengan para muridnya, itu menunjukkan bahwa ia ingin memulihkan dan menguatkan mereka. Ia tidak menyalahkan, tetapi mengasihi dan memberi kesempatan baru lagi kepada mereka. Karena itu kita juga diingatkan untuk tidak terus terpuruk dalam kegagalan atau ketakutan. Tuhan selalu membuka jalan baru bagi kita, maka kita diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk percaya lagi dan jalan hidup dengan iman. Berani taat, tetap berharap, dan siap melakukan kebaikan. Karena bersama Tuhan, hidup kita memiliki arti. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus yang telah bangkit, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Semoga terang kebangkitan-Mu selalu menyertai langkah kami dan menjadikan kami saksi kasih-Mu di tengah dunia. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.